Adik-adik, dalam nuansa keheningan malam, di antara lirihnya hembusan sang bayu dan kemilau cahaya bintang, adalah jiwa-jiwa kita yang kembali meniti detak waktu yang telah terlampaui. Sejenak menjernihkan hati dalam kepasrahan pada Yang Maha Kuasa. Adik-adik, pada malam ini, di tengah kesendirian, kakak ingin mengajak adik-adik berpikir jernih sambil merenung kembali perjalanan hidup ini. Sejak adik-adik dapat membedakan antara yang benar dan yang salah hingga saat ini, perjalanan kehidupan yang telah adik-adik lalui, kakak yakin adik-adik akan menemui jalan yang terbaik untuk mengenal diri sendiri dan menjadi pramuka sejati. Adik-adik, di tengah malam yang gelap gulita ini, hanya bertemankan lilin yang menerangi. Cobalah adik-adik merenung kembali perjalanan hidup ini, dari sejak adik-adik lahir hingga saat ini. Apa saja yang telah adik-adik perbuat untuk membalas jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita yang telah bersusah payah membesarkan kita, membanting tulang dengan tidak peduli siang atau malam, hujan dan panas, walau harus berpakaian basah kering di badan, terkadang harus mencucurkan air mata menahan kepedihan menghadapi penderitaan hidup ini. Meskipun harus tertawa di tengah kesedihan saat kita berada di tengah mereka. Padahal mereka sakit, tapi tak pernah dihiraukan kesakitannya. Asalkan mereka dapat membesarkan dan membuat anak-anaknya bahagia. Walaupun harus jiwa yang menjadi taruhannya. Pernahkah adik-adik rasakan dan pikirkan hal ini? Cobalah renungkan. Dan cobalah bayangkan, saat adik-adik mempersiapkan untuk kegiatan perkemahan ini, tentunya tidak lepas dari orang tua kalian. Adik-adik bisa berkumpul di sini karena restu dari orang tua. Apapun, kalian masih tergantung pada orang tua. Mereka di rumah memendam rasa rindu kepada kalian. Tapi, apa kalian rindu dengan mereka? Di setiap waktu mereka selalu berdoa agar kalian diberikan keselamatan. Apa itu juga kalian lakukan? Apa kalian mendoakan mereka? Kita sebagai seorang anak wajib untuk menghormati kedua orang tua kita, terutama pada ibu kita. Ingat dik, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah sosok wanita yang sangat tegar dan penuh pengorbanan. Di saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu, kita sudah diberi kasih sayang yang begitu besar olehnya. Selama 9 bulan, seorang ibu mengandung anaknya tanpa ada rasa pamrih. Dan dengan perjuangan seorang ibu, kita dapat terlahir di dunia ini dengan taruhan hidup atau mati setelah kita dilahirkan, dan setelah itu ibu juga yang merawat dan membesarkannya dengan ikhlas. Di saat kita menangis di tengah malam, ibu bangun dan menimang kita dengan penuh kasih sayang. Di saat kita berlatih berjalan, namun kita terjatuh dan menangis, apa yang dilakukan ibu? Ia menggendong dan menenangkan kita. Apakah kalian teringat saat kalian diajak ibu kalian pergi ke suatu tempat dan kalian menginginkan sesuatu? Kalian tak pernah pedulikan seberapa uang ibu kalian, dan ibu pun tak pernah mengeluh dan tidak akan menceritakannya kepada kalian bahwa uangnya terbatas. Dia tetap membelikan kalian sesuai yang kalian minta. Di saat kalian melakukan kesalahan dan membuat ibu marah kepada kalian, itu bukan tanda ibu tak sayang, melainkan ibu sangat sayang kepada kalian.
Ibu ingin yang terbaik untuk kalian. Ibu ingin kalian tak berada di jalan yang salah. Masihkah kalian ingat itu semua? Sudahkah kalian berterima kasih kepada ibu kalian? Sudahkah kalian mohon ampun kepada ibu kalian? Sungguh banyak sekali pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi mengapa seorang anak yang sudah tumbuh besar dan dewasa tidak mau berbakti kepada ibunya? Apakah mereka merasa dirinya itu tidak lagi membutuhkan seorang ibu yang telah membesarkannya dari kecil? Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tak akan pernah tergantikan oleh apa dan akan ada untuk anaknya selamanya, meskipun anaknya tak berbakti kepadanya. Sungguh sangat besar pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Maka dari itu, kita jangan sampai melukai hati seorang ibu yang telah banyak berkorban kepada kita. Kakak berharap setelah nanti kalian sampai di rumah, minta maaf, berterima kasih, dan peluk ibu kalian. Selain sosok ibu yang berarti dalam hidup kita adalah guru. Perjuangan seorang guru tidak dapat dinilai dengan apapun. Guru merupakan seseorang yang sangat berjasa dalam menuntut ilmu. Gurulah yang membimbing, mengajar hingga kita bisa membaca dan menulis. Senyum indah selalu menghiasi wajahnya. Dia mengisi dengan kesabarannya. Hilang dahagaku yang haus akan ilmu. Jika di saat dia mengajar di depan kelas, namun murid-muridnya tak memperhatikannya, tapi dia tetap sabar. Meskipun ia mengurutkan wajahnya, itu pun tetap dirangkai dengan senyuman. Tahukah kalian betapa susahnya, betapa beratnya, dan begitu besarnya perjuangan seorang guru? Jangan pernah kalian coba untuk sakiti hati seorang guru, apalagi membuat ia kecewa dan marah pada kalian. Dia yang mengajari banyak hal tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu pekerti, memberi semangat pada kita. Itulah dia. Dia sangat berjasa dan sangat berpengaruh pada hidup kita. Tanpa guru, dunia ini akan hampa. Ada sebuah cerita tentang seorang guru. Jadi, pada tempo hari, jadi sendu terasa. Mereka mendengar kabar bahwa sang guru dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar kabar itu, mereka pun terdiam 1000 bahasa. Mereka merenungkan sesuatu hal yang mereka pikirkan, apa ini hubungannya yang telah mereka perbuat tanpa sengaja pada tempo hari? Hanya karena canda yang tak tepat membuatnya marah pada mereka saat dia memberikan tugas, namun mereka menolaknya. Hal ini membuatnya marah, namun itu semua hanya ia pendam, sehingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Apakah kalian pernah terfikirkan oleh ini? Apakah kalian pernah memperdulikan perasaan guru kalian? Perasaan seorang guru itu begitu peka. Jadi jangan pernah sakiti guru kalian sampai kapanpun. Patuhilah apa yang ia perintahkan. Guru bekerja dengan penuh ketulusan jiwa dan memberinya dengan penuh kasih sayang. Adik-adik, kakak menyadari dan yakin sekali tidak ada di dalam dunia ini yang bernama insan luput dari kekhilafan dan kesalahan. Karena pada dasarnya kita adalah hamba Allah yang lemah, penuh dengan kekurangan. Tidak ada apa yang bisa kita banggakan di mata Allah. Untuk itu kakak berharap, bangkitlah dari lamunan panjangmu yang penuh dengan hayalan. Hidup ini pada hakikatnya adalah kenyataan. Hadapi ia dengan kebesaran jiwa dan sadarlah akan kelemahan diri sendiri. Akui jika itu salah. Sambil memperbaikinya,
untuk kemajuan masa depanmu. Jalanilah dengan niat yang tulus dari lubuk hati yang mendalam, dengan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan karena siapa, bukan karena adik-adik tahu bahwa di samping kanan dan kiri adik-adik ada pengawas dari Allah yang tak pernah tidur, yang selalu mengawasi gerak-gerik adik-adik. Berangkat dari sinilah kakak serahkan semuanya kepada adik-adik untuk tetap percaya diri dengan mengamalkan kode etik gerakan pramuka yang tertuang dalam Dasa Dharma item ke-10, yakni suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memang pahit serta berat tantangannya, karena yang ditantang adalah diri kita sendiri, yaitu bahwa nafsu yang jahat lagi keji. Tetapi di balik itu semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya jika adik-adik cermat dan baik dan bijaksana, yakni untuk membentuk watak kepribadian yang tangguh, siap berhadapan dengan kenyataan hidup yang penuh lika-liku dan tantangan ini. Untuk itu, bersabarlah dan hadapi dengan kebesaran jiwa serta bertawakallah kepada Allah. Kakak yakin adik-adik bisa menjalaninya. Dengan penuh kesadaran selaku hamba yang lemah, hambamu ini memohon perlindungan kepadamu ya Allah, serta ampunilah kesalahan yang telah saya perbuat selama ini. Saya berjanji pada diri saya sendiri dengan tulus dan ikhlas untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah saya perbuat selama ini.